Sebuah bola dilemparkan dari permukaan bumi pada sudut theta terhadap arah horizontal dengan kecepatan awal atau V0 sebesar 2 akar 10 meter per second. Jari-jari kelengkungan kurva lintasan parabola di titik puncak gerak benda tersebut diberikan dengan persamaan Rp sama dengan V0 kuadrat dikali cos kuadrat theta per G. Dengan mengabaikan hambatan udara, berapakah nilai sudut theta apabila jari-jari kelengkungannya adalah 1 meter dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari persamaan trigonometri kuadrat. Apakah yang dimaksud dengan persamaan trigonometri kuadrat? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Persamaan trigonometri kuadrat. Untuk dapat menjawab permasalahan di awal, kita perlu memahami penyelesaian persamaan trigonometri kuadrat. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat perbandingan sudut trigonometri yang nilai sudutnya biasanya dinotasikan dalam variabel X. Sementara itu, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki derajat atau orde 2. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan trigonometri kuadrat adalah persamaan yang memuat perbandingan sudut trigonometri dengan derajat atau orde 2. Contoh-contoh dari persamaan trigonometri kuadrat ialah sebagai berikut. Cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. 4 dikurang sin kuadrat X sama dengan 0. Pada contoh persamaan pertama dan kedua, dapat diperhatikan bahwa kedua persamaan tersebut memuat perbandingan sudut trigonometri dengan 2 derajat, yaitu cos kuadrat X. Persamaan pada contoh ketiga juga memuat perbandingan sudut trigonometri dengan derajat 2, yaitu sin kuadrat X. Contoh-contoh tersebut dapat kita bandingkan dengan contoh-contoh persamaan trigonometri pada pembelajaran sebelumnya, yakni sebagai berikut. Sin 5X sama dengan 0. 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Sin 1 per 2X per cos 1 per 2X dikurang tan 3pi per 4 sama dengan 0. Pada ketiga contoh tersebut, dapat diperhatikan bahwa persamaannya tidak memuat perbandingan sudut trigonometri dengan derajat 2, tetapi hanya memuat perbandingan sudut trigonometri dengan derajat 1. Yaitu sebagai berikut. Sin 5X pada persamaan pertama, cos X pada persamaan kedua, sin 1 per 2X dan cos 1 per 2X pada persamaan ketiga. Terkadang, pada soal dapat langsung diberikan atau tidak langsung diberikan dalam bentuk persamaan trigonometri kuadrat. Jika bentuk yang diberikan tidak langsung dalam bentuk persamaan trigonometri kuadrat, kita perlu mengubahnya ke dalam persamaan trigonometri kuadrat supaya persamaan dapat diselesaikan. Untuk mengubah bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan trigonometri kuadrat, diperlukan sifat-sifat pada identitas trigonometri seperti pada materi trigonometri di kelas 10. Beberapa sifat identitas trigonometri yang biasanya digunakan pada persamaan trigonometri kuadrat adalah sebagai berikut. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, yang selanjutnya kita sebut sebagai sifat 1. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X, yang selanjutnya kita sebut sebagai sifat 2. Apabila terdapat frasa persamaan kuadrat, artinya
diperlukan kompetensi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, seperti dengan cara pemfaktoran atau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan demikian, perlu diingat pula tentang nilai untuk sinus dan kosinus. Tentang nilai untuk sinus dan kosinus ialah di antara negatif 1 dan 1 yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Perlu diingat juga mengenai aturan persamaan trigonometri dasar pada persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A, persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A, dan persamaan trigonometri tan X sama dengan tan A yang telah dibahas sebelumnya. Penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A adalah sebagai berikut. Sudut dalam satuan derajat. Sin X sama dengan sin A jika dan hanya jika X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sudut dalam satuan radian. Ingatlah bahwa pi senilai dengan 180 derajat, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Sin X sama dengan sin A, jika dan hanya jika X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan pi dikurang A ditambah K dikali 2pi. Penyelesaian persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A adalah sebagai berikut. Sudut dalam satuan derajat. Cos X sama dengan cos A jika dan hanya jika X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sudut dalam satuan radian. Ingatlah bahwa pi senilai dengan 180 derajat, sehingga persamaan dalam satuan radian menjadi seperti berikut. Cos X sama dengan cos A, jika dan hanya jika X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan negatif A ditambah K dikali 2pi. Penyelesaian persamaan trigonometri tan X sama dengan tan A adalah sebagai berikut. Sudut dalam satuan derajat. Tan X sama dengan tan A jika dan hanya jika X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sudut dalam satuan radian. Ingatlah bahwa pi senilai dengan 180 derajat, sehingga persamaan dalam satuan radian menjadi seperti berikut. Tan X sama dengan tan A, jika dan hanya jika X sama dengan A ditambah K dikali pi. Supaya lebih jelas dalam memahami penyelesaian persamaan trigonometri kuadrat, mari kita perhatikan contoh-contoh soal persamaan trigonometri kuadrat beserta penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri kuadrat tersebut, kita misalkan P sama dengan cos X. Dengan demikian, apabila P sama dengan cos X, disubstitusikan ke persamaan cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0, akan diperoleh persamaan kuadrat sebagai berikut. P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0,
Yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Persamaan 1 merupakan persamaan kuadrat biasa dengan variabel P, sehingga kita dapat menggunakan pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan 1, yakni sebagai berikut. P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Ekivalen dengan dalam kurung P ditambah 2 dikali dalam kurung P dikurang 1 sama dengan 0. Ekivalen dengan P ditambah 2 sama dengan 0, atau P dikurang 1 sama dengan 0. Ekivalen dengan P sama dengan negatif 2, atau P sama dengan 1. Jadi, diperoleh penyelesaian persamaan 1 adalah P sama dengan negatif 2 atau P sama dengan 1. Perlu diperhatikan bahwa kita telah memisalkan P sama dengan cos X dan nilai kosinus berdasarkan sifat 4 dengan nilai P di antara negatif 1 dan 1. Jadi, tidak mungkin apabila P sama dengan negatif 2, karena akan menyebabkan cos X sama dengan negatif 2. Artinya, penyelesaian P sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Sementara itu, P sama dengan 1 akan menyebabkan cos X sama dengan 1, yang berarti nilai kosinusnya sama dengan 1. Oleh karena itu, penyelesaian yang memenuhi adalah P sama dengan 1, sehingga diperoleh cos X sama dengan 1. Dari sini, kita perlu menyelesaikan persamaan cos X sama dengan 1. Ingatkah kalian bahwa untuk menyelesaikan cos X sama dengan 1, kita dapat menggunakan persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A? Sama seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita perlu mencari sudut yang mempunyai nilai kosinus sama dengan 1. Karena cos 0 derajat sama dengan 1, persamaan cos X sama dengan 1 dapat kita tuliskan sebagai persamaan trigonometri seperti berikut. Cos X sama dengan cos 0 derajat, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 2. Persamaan 2 dapat diselesaikan menggunakan rumusan penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A, sehingga diperoleh hasil penyelesaiannya sebagai berikut. Berdasarkan rumusan, cos X sama dengan cos 0 derajat, jika dan hanya jika X sama dengan 0 derajat, ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif dari 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nilai 0 derajat dan negatif dari 0 derajat sama-sama 0, sehingga kedua persamaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai X sama dengan K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 0 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 1 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 2, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 2 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 720 derajat. Diperhatikan bahwa interval hasil yang diinginkan pada soal adalah 0 sampai 360 derajat. Sedangkan untuk 720 derajat sudah lebih dari 360 derajat, yang berarti di luar interval. Jadi, X sama dengan 720 derajat
tidak termasuk penyelesaian persamaan trigonometri tersebut. Dengan demikian, kita tidak perlu mengecek untuk nilai K sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Dari uraian tersebut, diperoleh bahwa X sama dengan 0 derajat dan X sama dengan 360 derajat merupakan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 0 derajat pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Secara umum, X sama dengan 0 derajat atau X sama dengan 360 derajat merupakan penyelesaian dari persamaan di awal, yaitu cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0 untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat ialah 0 derajat 360 derajat. Contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0 untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Karena pada persamaan 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0, terdapat dua perbandingan sudut trigonometri, yaitu sinus dan kosinus. Kita perlu mengubah persamaan tersebut ke persamaan yang memuat sinus semua atau kosinus semua untuk memudahkan penyelesaiannya. Kita akan menggunakan sifat identitas trigonometri pada sifat 1 sebagai berikut. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ekivalen dengan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Selanjutnya, perhatikan persamaan pada soal sebagai berikut. 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Ekivalen dengan 2 dikali dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 3, diketahui 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X, sehingga diperoleh 2 sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Ekivalen dengan sin X dikali dalam kurung 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ekivalen dengan sin X sama dengan 0 atau 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Untuk 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0, ekivalen dengan sin X sama dengan 1/2. Nilai sinus berdasarkan sifat 3 adalah antara negatif 1 dan 1, sehingga sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan 1/2 memenuhi penyelesaian persamaan. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan sin X sama dengan 0 dan persamaan sin X sama dengan 1/2 1/1 dengan menggunakan penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A. Untuk sin X sama dengan 0, diperhatikan bahwa nilai sin 0 derajat sama dengan 0, sehingga persamaan sin X sama dengan 0 dapat kita tuliskan sebagai sin X sama dengan sin 0 derajat. Dengan menggunakan rumusan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A, diperoleh hasil penyelesaiannya sebagai berikut. Berdasarkan rumusan,
sin X sama dengan sin 0 derajat jika dan hanya jika X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ekivalen dengan X sama dengan K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 0 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 0 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 1 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 540 derajat. Diperhatikan bahwa interval hasil yang diinginkan pada soal adalah 0 sampai 360 derajat. Sedangkan nilai 540 derajat sudah lebih dari 360 derajat, yang berarti di luar interval. Jadi, X sama dengan 540 derajat tidak termasuk penyelesaian persamaan trigonometri tersebut, sehingga pencarian hasil penyelesaian persamaan trigonometri tersebut cukup berhenti sampai di sini, yaitu di K sama dengan 1. Dari uraian tersebut, diketahui bahwa X sama dengan 0 derajat, X sama dengan 180 derajat, dan X sama dengan 360 derajat merupakan penyelesaian untuk persamaan sin X sama dengan 0 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan 0 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat ialah 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Untuk sin X sama dengan 1/2. Diperhatikan bahwa nilai sin 30 derajat sama dengan 1/2, sehingga persamaan sin X sama dengan 1/2 dapat kita tuliskan sebagai sin X sama dengan sin 30 derajat. Dengan menggunakan rumusan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A, diperoleh hasil penyelesaiannya sebagai berikut. Berdasarkan rumusan, sin X sama dengan sin 30 derajat jika dan hanya jika X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat ekuivalen dengan X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 30 derajat. Atau X sama dengan 150 derajat
ditambah 0 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 150 derajat. Untuk K sama dengan 1, akan diperoleh hasil sebagai berikut. X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 390 derajat. Atau, X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Dengan demikian, diperoleh X sama dengan 510 derajat. Diperhatikan bahwa interval hasil yang diinginkan pada soal adalah 0 sampai 360 derajat. Sedangkan, untuk 390 derajat dan 510 derajat sudah lebih dari 360 derajat, yang berarti di luar interval. Jadi, X sama dengan 390 derajat dan 510 derajat tidak termasuk penyelesaian persamaan trigonometri tersebut, sehingga pencarian hasil penyelesaian persamaan trigonometri tersebut cukup berhenti sampai di sini, yaitu di K sama dengan 1. Dari uraian tersebut, diketahui bahwa X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat merupakan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1/2 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan 1/2 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 30 derajat, 150 derajat. Dari himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan 0 dan persamaan sin X sama dengan 1/2, diperoleh penyelesaian untuk persamaan 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0, yaitu gabungan dari penyelesaian persamaan sin X sama dengan 0 dengan persamaan sin X sama dengan 1/2. Gabungan dari himpunan yang terdiri atas 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat, serta himpunan yang terdiri atas 30 derajat dan 150 derajat, ialah himpunan yang memuat semua nilainya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0 pada interval nilai X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat ialah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Setelah memahami persamaan trigonometri kuadrat, kita akan menyelesaikan permasalahan di awal. Diketahui bahwa sebuah bola dilemparkan dari permukaan bumi pada sudut θ terhadap arah horizontal dengan kecepatan awal atau V0 sebesar 2 akar 10 meter per second. Kita akan menentukan besar sudut θ terhadap arah horizontal tersebut dengan menggunakan persamaan RP sama dengan V0 kuadrat dikali cos kuadrat θ per G. Diketahui juga bahwa kecepatan awal atau V0 adalah 2 akar 10 meter per second. Jari-jari kelengkungan atau RP adalah 1 meter. Percepatan gravitasi bumi atau G adalah 10 meter per second kuadrat.
Apabila kita menyubstitusikan nilai tersebut ke persamaan RP sama dengan V0 kuadrat dikali cos kuadrat theta per G, akan diperoleh persamaan trigonometri kuadrat sebagai berikut. 1 sama dengan 2 akar 10 dikuadratkan dikali cos kuadrat theta per 10 yang ekivalen dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 dikali 10 per 2 akar 10 dikuadratkan. Ekivalen dengan cos kuadrat theta sama dengan 10 per 40. Ekivalen juga dengan cos kuadrat theta sama dengan 1 per 4, sehingga bentuk inilah yang kita sebut sebagai persamaan trigonometri kuadrat. Untuk menentukan nilai sudut theta, kita perlu menyelesaikan persamaan trigonometri kuadrat cos kuadrat theta sama dengan 1 per 4. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan P sama dengan cos theta, sehingga persamaan cos kuadrat theta sama dengan 1 per 4 dapat kita nyatakan sebagai P kuadrat sama dengan 1 per 4. P kuadrat sama dengan 1 per 4, ekivalen dengan P kuadrat dikurang 1 per 4 sama dengan 0. Ekivalen dengan P dikurang 1 per 2 dikali P ditambah 1 per 2 sama dengan 0. Ekivalen dengan P dikurang 1 per 2 sama dengan 0, atau P ditambah 1 per 2 sama dengan 0. Ekivalen dengan P sama dengan 1 per 2, atau P sama dengan negatif 1 per 2. Pada permasalahan tersebut, diketahui bahwa nilai sudut theta berada pada theta lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 90 derajat, atau pada kuadran 1. Dengan demikian, nilai yang memenuhi cos kuadrat theta sama dengan 1 per 2 dan cos kuadrat theta sama dengan negatif 1 per 2 ialah sebagai berikut. Untuk cos kuadrat theta sama dengan 1 per 2, kita memperoleh nilai sudut sebesar 60 derajat. Untuk cos kuadrat theta sama dengan negatif 1 per 2, kita tidak perlu menentukan nilai sudut yang memenuhi. Hal ini disebabkan nilai sudut berada pada theta lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 90 derajat, atau pada kuadran 1 yang mempunyai nilai kosinus positif. Dengan demikian, diperoleh besar sudut theta terhadap arah horizontal yang memenuhi pada permasalahan tersebut ialah 60 derajat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, persamaan trigonometri kuadrat adalah persamaan yang memuat perbandingan sudut trigonometri dengan derajat atau orde 2. Kedua, pada persamaan trigonometri kuadrat, terkadang diperlukan pengubahan bentuk supaya persamaan dapat diselesaikan. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan trigonometri kuadrat memerlukan sifat-sifat pada identitas trigonometri sebagai berikut.